Bocil ini bikin semua setan yang ada di Indonesia tuh nggak ada harga dirinya, sampai akhirnya setannya nekat ngelakuin ini. Seorang istri nekat jahit semua bagian tubuh dari suaminya untuk melakukan ini, guys. Jadi kisahnya di sini, seorang istri dan suami lagi masak, tapi nggak sengaja istrinya itu lempar pisau ke suaminya. Karena takut ditangkap polisi dan dihukum, akhirnya dia memilih untuk mengubur suaminya dan memotong bagian-bagian tubuh suaminya. Tapi tiba-tiba suaminya tuh masih hidup. Udah terlanjur dong, akhirnya dia jahit lagi deh semua bagian tubuhnya. Dia balikin suaminya ke rumah seperti biasa. Tapi tiba-tiba suaminya kaget banget, kenapa tangannya itu jadi kaki dan kakinya jadi tangan. Istrinya pura-pura nggak tahu aja deh apa yang terjadi. Guys, tahu nggak sih kemungkinan Omicron sudah masuk ke Indonesia? Jadi para ahli sudah menduga kalau misalkan varian Omicron ini benar-benar sudah masuk ke Indonesia. Alasan yang pertama, sebagian besar kasus dari Omicron itu biasanya tanpa gejala atau gejalanya ringan banget. Yang kedua, jumlah tes PCR Indonesia masih di bawah ambang. Jadi beberapa ahli meyakinkan kalau misalkan Omicron ini sudah menyebar di Indonesia. Karena kita juga perlu waspada, sifat Omicron ini cepat banget menularnya. Tapi Kementerian Kesehatan belum mengkonfirmasi satupun kasus infeksi virus corona varian Omicron yang terdeteksi di Indonesia. Walaupun seperti itu, kita tetap harus waspada ya guys. Cowok ini kaget banget, tiba-tiba mendapatkan kado Natal yang bikin dia super jijik. Kalian harus tahu sih kadonya apa? Jadi kisahnya beberapa hari lagi udah mau hari Natal. Tapi cewek ini malah beresin semua pohon Natalnya karena pada saat hari Natal dia itu nggak di rumah. Jadi menurut dia percuma banget, padahal cowoknya udah bilang, itu ada larangan loh beresin pohon Natal sebelum hari Natal. Tapi ceweknya nggak peduli karena dia nggak mau nantinya beresin pohon Natal pas udah nggak Natal sama sekali. Cowoknya pun cuma bisa pasrah aja sama ceweknya. Tapi tiba-tiba pohon Natalnya itu bergerak sendiri dan bahkan langsung mengikat dia masuk ke dalam pohonnya. Setelah itu cewek itu benar-benar langsung menghilang guys. Tapi ketika cowoknya dia balik, cowoknya kaget banget. Kok tiba-tiba ada kado ya dari ceweknya dia? Ketika dia coba buka kadonya, ternyata kadonya adalah muka dari ceweknya dia. Jadi itu adalah asap di mana dia itu beresin pohon Natal sebelum hari Natal. Bahkan si cowoknya juga langsung ditelan oleh pohon Natal tersebut dan dijadikan kado yang sama seperti ceweknya. Cewek ini bayar temennya yang cantik untuk ngetes pacarnya apakah setia atau enggak. Sampai akhirnya pacarnya malah kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini ada cewek cantik banget yang lagi godain seorang cowok. Tapi ternyata cowok itu tuh gak peduli sama cewek ini sama sekali. Bahkan ceweknya malah dikasih kaki dong sama cowok ini. Ternyata cowok ini bilang aku itu udah punya pacar dan aku itu setia banget. Temennya pun seneng banget langsung transfer cewek yang merupakan pelakor tersebut. Tapi tiba-tiba yang dia gak tahu ternyata cowok ini juga transfer pelakornya. Padahal sebenarnya dia itu genit banget. Jadi cowoknya udah tahu ceweknya ngetes dan dia pura-pura setia doang. Namun akhirnya ketahuan juga deh. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh nggak boleh minum air sambil berdiri? Kadang-kadang merasa hal itu benar-benar sepele banget, tapi hal itu bisa berbahaya buat kalian loh. Yang pertama, bisa merusak sistem pencernaan dan menyebabkan gangguan perut kalian. Yang kedua, lambung kalian juga bakal terganggu. Yang ketiga, ginjal kalian tidak optimal dan gangguan saluran kandung kemih. Resiko terkena artritis, resiko bagi kesehatan jantung, keseimbangan tubuh kalian juga jadi terganggu. Dan pastinya haus itu akan sulit banget untuk hilang. Bocil ini bikin semua setan yang ada di Indonesia tuh nggak ada harga dirinya. Sampai akhirnya setannya nekat ngelakuin ini. Jadi kisahnya di sini ada bocil bernama Rangga yang dia itu selalu ngerjain setan-setan yang ada di sekeliling dia. Bahkan kalau ada suster ngesot aja, dia itu sering guyur suster ngesot itu pakai air. Dan Rangga ini sering banget bully setan-setan lain yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya setan-setan itu menculik semua temennya Rangga supaya Rangga itu nggak punya temen. Dan akhirnya setannya malah minta tolong ke Rangga, bilang kalau misalkan gimana caranya mereka itu bisa berjaya seperti dahulu, dimana orang-orang tuh pada takut sama mereka. Karena Rangga itu pingin banget teman-temannya kembali, akhirnya Rangga itu ngajarin mereka deh. Rangga nyuruh mereka untuk semangat dan gak boleh insecure atau trauma sama sekali sama manusia. Bahkan mereka harus menampilkan keunikan mereka masing-masing yang membuat orang-orang tuh akan takut sama mereka. Dan Rangga suruh setan-setan ini untuk nangkutin pria ini nih. Setelah mereka gabungin kekuatannya, pria ini benar-benar ketakutan
Dan membuat setan-setan ini seneng banget karena akhirnya mereka bisa kembali ke alamnya mereka kalau misalkan bisa berhasil membuat manusia takut. Mereka pun berterima kasih sama Rangga dan juga mengembalikan teman-temannya Rangga lagi. Anak kecil ini diusir dari toko karena nggak punya uang, tapi pas dia ngomong satu toko itu nangis semua guys. Jadi kisahnya di sini ada anak kecil yang lagi ke toko mainan. Dia itu tiba-tiba langsung ngeliat boneka yang lucu banget. Bahkan walaupun dia udah besar, dia itu langsung pengen beli boneka tersebut. Tapi saat dia bayar, ternyata uangnya dia nggak cukup. Kasirnya langsung mengusir dia keluar dari toko, dan kasirnya itu bener-bener jahat banget guys. Nah pas kasirnya lagi ngusir dia, tiba-tiba ada om-om yang kayak nolongin anak ini. Om-omnya bilang, kamu jangan teriak-teriak dong ke anak ini. Terus om-omnya langsung mau bayarin boneka tersebut. Tapi saat tahu harganya cukup mahal, om-omnya juga cuma punya duit segitu doang. Om-omnya langsung bilang ke anaknya, bisa nggak kamu cari mainan yang lebih murah dikit? Tapi anaknya tiba-tiba ngomong, ini mainan untuk adik aku. Adik aku bener-bener pingin banget boneka ini dan aku mau kirim boneka ini ke surga. Nah omnya bingung dong, kok kirim ke surga, gimana caranya? Terus anaknya bilang, mamaku sebentar lagi juga akan pergi ke surga, jadi mamaku lagi nunggu boneka ini untuk bisa dikirimin ke adikku juga. Nah di situ om-omnya langsung kasihan banget dan langsung kasih uangnya ke kasir. Tapi om-omnya bilang ke anak itu kalau misalkan harga ini memang udah berubah di diskon. Jadi om-omnya pingin anak itu merasa dia itu beli pakai uangnya sendiri. Akhirnya anak itu benar-benar senang banget dan bahkan kasirnya benar-benar sedih dan nyesel atas perbuatan dia. Bahkan setelah anaknya kasih tunjuk foto mamanya dan adiknya, mereka semua benar-benar nangis banget karena sedih banget anak ini harus tinggal sendiri dan kehilangan orang terdekatnya. Bahkan setelah itu, om-omnya itu datang ke kuburan mama dan adiknya untuk menemani dia memberikan hadiah terakhir untuk adiknya yang akan diantarkan oleh ibunya sendiri. Apapun yang disentuh oleh pria besar ini akan berubah menjadi lemak semuanya sampai akhirnya ternyata kayak gini guys. Jadi pria ini adalah pria yang terkenal suka banget bikin konten mukbang. Pokoknya dia kalau makan sebanyak mungkin sampai dia itu besar banget. Itu semua dia lakukan supaya viewers dia banyak, followers banyak, dan duit dia juga tambah banyak. Padahal sebelumnya dia itu benar-benar adalah seorang vegetarian yang menjaga tubuhnya banget. Tapi karena dia udah gila harta dan popularitas, dia nekat banget mengorbankan tubuhnya dan kesehatannya. Sampai tiba-tiba apapun yang dia sentuh itu berubah menjadi lemak. Bahkan semua meja, kulkas, apapun tuh benar-benar lenyap jadi lemak. Dan yang bikin dia takut ketika temennya juga meleleh menjadi lemak. Di situ dia stres banget, dia baru sadar kalau misalkan selama ini apa yang dia makan itu menghancurkan hidupnya dan juga dirinya sendiri. Tapi karena dia tetap ingin terkenal, dia nggak peduli. Walaupun dia hidup sendiri dan harus makan dirinya sendiri, dia akan tetap bikin konten dan makan semua lemak tersebut agar dia cepat kaya.